Halo Sobat Kabaroto, selamat datang di Kabaroto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Di samping gua sudah ada salah satu MPV bintang baru keluarga. Ini dia, impresi Hyundai Stargazer. Ya Sobat Kabaroto, senang banget kali ini tim Kabaroto berkesempatan membuat video khusus untuk melakukan impresi berkendara bersama Hyundai Stargazer. Buat yang penasaran, simak terus videonya. Dan yang bertanya, kenapa nggak direview secara lengkap? Untuk review tampilan, interior, serta ada fitur apa aja di area kabin, bisa klik link di sini. Karena tim Kabaroto udah pernah nge-review di dealer Hyundai di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Tapi sebelum kita melakukan impresi berkendara bersama Hyundai Stargazer, gue akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto semua bahwasannya yang di samping gue ini merupakan Hyundai Stargazer tipe Prime, dimana ini merupakan tipe paling tinggi. Dan gue akan kasih tahu juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya terdapat 4 tipe dari Hyundai Stargazer, dimana ada Active, Prime, Style, dan yang di samping gue ini merupakan tipe tertingginya, yaitu tipe Prime. Nah, penasaran kan gimana impresi berkendaranya? Tapi sebelum itu, gue akan sedikit membahas ulang mengenai desainnya yang sebenarnya banyak banget ditaksir sama Sobat Kabaroto maupun pencinta otomotif di tanah air khususnya. Kenapa? Dengan range harga yang sangat affordable di angka 300 jutaan, Sobat Kabaroto semua bisa mendapatkan tampilan yang benar-benar futuristis, dimana kalau bisa dilihat wajahnya ini kayak menampilkan adik dari Hyundai Staria. Lampu LED yang hanya satu garis memanjang, dan juga ditambah lampu LED yang dapat membantu pencahayaan. Dan juga di belakang nanti bisa di-insert videonya, di mana tampilan belakangnya yang benar-benar futuristis banget ya Sobat Kabaroto. Karena apa? Khususnya kalau di malam hari nih, kalau misalkan stop lampnya dari Hyundai Stargazer ini menyala, benar-benar aksen futuristis dari stop lampnya yang hampir sama kayak headlampnya, di mana ada satu garis melintang dan diapit oleh 2 stop lamp kanan dan kiri yang bentuknya menyerupai belimbing, dan juga tampilannya bikin kelihatan keren. Gak usah berlama-lama, gue sekarang akan langsung masuk ke area kabin dan cobain Hyundai Stargazer tipe Prime. Stay tune. Oke Sobat Kabaroto, kali ini kita akan merasakan impresi berkendara dari Hyundai Stargazer tipe tertinggi, yaitu tipe Prime. Let's go, kita jalan. Sebelumnya kita pakai sabuk pengaman dulu, dan juga kita adjust drive position kita. Nah ini juga nih Sobat Kabaroto, satu yang menarik untuk mengejasnya, ternyata Hyundai Stargazer untuk tipe tertingginya masih menggunakan model engkol. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gue sudah ada di area kabin dari Hyundai Stargazer tipe Prime, atau dapat disebutkan juga sebagai tipe tertingginya nih dari Hyundai Stargazer. Sekarang kita lagi merasakan impresi berkendara bersama Hyundai Stargazer tipe Prime nih Sob, dimana mesinnya sendiri mengusung mesin 1.5 MPI 4 silinder 16 katup berkapasitas 1497 cc, atau dapat dikonversi menjadi 1500 cc dengan transmisi otomatisnya. Digadang-gadang Hyundai Stargazer sendiri merupakan bintang baru keluarga nih Sobat Kabaroto, di mana sebuah MPV dengan harga yang cukup affordable yang ternyata memiliki
Kelebihan dari segi muatannya yaitu 7-seater termasuk pengemudi, dan dapat dilihat juga bahwasannya ketika kita sedikit menengok ke belakang, seat di belakangnya menggunakan jenis bangku captain seat. Jadi kesan premium sekaligus nyaman juga disuguhkan oleh Hyundai Stargazer sendiri nih sob. Mesin 4 silinder 1500 cc dari Hyundai Stargazer dapat menghasilkan tenaga 113 daya kuda pada putaran 6500 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimalnya sendiri adalah 144 Nm nih sob. Jadi angka tersebut di atas kertas termasuk cukup baik bagi sebuah hitungan mobil keluarga maupun dapat dibilang sebuah MPV 7-seater yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin digunakan untuk lebih difokuskan untuk kegiatan dalam kota maupun liburan juga bisa keluar kota, dikarenakan yang dapat diandalkan seperti yang tadi gue bilang, selain mesinnya yang cukup baik, ternyata untuk area kabinnya juga jok belakangnya sendiri sudah menggunakan jenis captain seat. Ngomong-ngomong soal berkendara jarak jauh atau bertamasya bersama keluarga atau liburan bersama keluarga, kayaknya nggak sah kalau kita nggak mention mengenai kapasitas bahan bakar dari Hyundai Stargazer yang mencapai 40 liter. Sebuah angka yang cukup menarik untuk disuguhkan pada sebuah MPV keluarga yang sekiranya kapasitasnya 40 liter sudah cukup banget untuk bermain di area dalam kota maupun luar kota nih sob. Jadi nggak perlu sedikit-sedikit isi bensin. Terlebih saat tim Kabaroto mengecek dari area tutup lubang bensin di Hyundai Stargazer, ternyata Hyundai Stargazer sendiri dituliskan dapat minum atau dapat mengkonsumsi bahan bakar dengan oktan 87 alias dapat diisi dengan bahan bakar jenis Pertalite nih sob. Nah, dengan angka ataupun harga yang cukup affordable yang tadi gue mention di awal 300 jutaan, ternyata konsumsi bahan bakarnya atau Hyundai Stargazer ini bisa minum juga bahan bakar Pertalite. Jadi mungkin buat keluarga muda yang sedang spend uang untuk kendaraan yang sekiranya bisa digunakan untuk mobilitas dalam kota, kayaknya Hyundai Stargazer ini sendiri dapat dijadikan opsi yang menarik untuk keluarga di Indonesia. Sekarang kita akan coba tes kelimbungan dari Hyundai Stargazer sendiri. Apakah dengan bentuknya atau dapat kita katakan secara dimensi cukup lebar tapi tidak terlalu panjang, dikarenakan ini merupakan sebuah MPV yang pada umumnya dimensinya tidak terlalu jauh bedanya dengan MPV-MPV lainnya. Apalagi ini 7-seater ya sob. Kita akan coba apakah di tikungan Hyundai Stargazer ini termasuk mobil yang limbung atau enggak nih. Karena digadang-gadang ini merupakan sebuah bintang baru keluarga. Rasanya Hyundai Stargazer harus menjual kenyamanan dari sebuah MPV anyar mereka. Selain tampilannya yang futuristis dong tentunya. Sekarang kita berada di kecepatan stabil 30 km per jam. Dan kita akan coba memutar sebuah boulevard kecil. Oke, barusan kita udah ngetes untuk kelimbungan. Sebenarnya untuk body rollnya lumayan berasa, tapi yang dapat disimpulkan bahwasannya di sini Hyundai Stargazer tidak berlebihan nih body rollnya. Jadinya untuk hitungan mobil keluarga dan juga cara berkendara yang tidak terlalu agresif, rasanya Hyundai Stargazer sudah cukup memumpuni untuk menyajikan kenyamanan bagi keluarga maupun sobat Kabaroto semuanya. Sekarang kita akan membahas mengenai kekedapan kabinnya nih sob. Untuk kekedapan kabin, gue merasa bahwasannya Hyundai Stargazer ini termasuk cukup ya. Dibilang kedap banget juga enggak, tapi dibilang terlalu bising juga enggak. Khususnya saat kita
merasakan jalanan yang sedikit bergelombang atau sedikit keriting. Dari sektor kaki-kaki, rasanya Hyundai Stargazer masih dapat meredam tingkat keberisikan di area kaki-kaki melalui kabinnya yang cukup senyap dan juga ground clearance plus suspensinya yang cukup proper. Nah, sekarang kita lagi ada jalan yang lumayan keriting nih sob. Gue merasakan bahwasannya Hyundai Stargazer ini untuk jalanan yang lumayan keriting masih cukup baik untuk meredam khususnya dari sektor kaki-kaki. Dan suspensinya pun masih terasa nyaman. Reboundnya tidak terlalu berlebihan untuk sebuah MPV yang pada akhirnya nantinya dapat mengangkut orang atau dapat dimasukkan orang sejumlah 7 orang termasuk pengemudi. Sekarang kita akan bicara masalah handlingnya nih sob. Dari segi handling, Hyundai Stargazer cukup enteng, walaupun tidak terlalu enteng banget. Tapi dari segi handling, Hyundai Stargazer termasuk MPV yang lumayan nurut lah kalau bisa dapat tim Kabaroto nilai. Banyak banget nih fitur dari Hyundai Stargazer yang dapat kita rasakan. Fitur-fitur yang terdapat dari Hyundai Stargazer ini cukup variatif nih sob, dimana untuk fitur andalan sendiri seperti yang sudah sobat Kabaroto tahu sendiri juga, Hyundai punya fitur yang namanya BlueLink, dimana seluruh unit dari Hyundai sudah terkoneksi via smartphone dengan fitur yang tadi gue sebut namanya BlueLink. Jadi untuk segi keamanan ketika sobat Kabaroto mungkin lupa taruh mobilnya di mana, terus abis itu ketika unitnya hilang dapat di tracking juga dengan fitur BlueLink plus fitur-fitur berkendara lainnya yang sekiranya dapat menunjang keamanan sekaligus kenyamanan berkendara bagi sobat Kabaroto semua. Contohnya, rear cross traffic sudah ada di Hyundai Stargazer. Forward collision dan avoid collision sudah ada juga. Dan satu hal yang nggak boleh dilupain juga, namanya mobil keluarga harus rajin-rajin dicek karena banyak kemungkinan mobil keluarga itu pasti akan sering digunakan khususnya bagi keluarga itu sendiri. Nah, di Hyundai Stargazer juga sudah terdapat fitur TPSM atau Tire Pressure Monitor yang saat pertama kali mobil menyala, maka Hyundai Stargazer akan langsung menampilkannya di layar monitor cluster instrumen. Satu lagi yang nggak boleh dilupain, kalau bepergian jarak jauh kita nggak selalu tahu mengenai medan yang bakal dilewati. Mungkin aja bisa ada blind spot yang harus dihindari atau celah-celah sempit yang sekiranya kita lewat jalan sempit yang bakalan berpapasan sama pengendara lainnya. Dan Hyundai Stargazer sudah mengakomodir kendala tersebut dengan hadirnya blind spot monitoring yang ada di area spion kanan dan kirinya nih. Sudah dapat dipastikan bahwasannya Hyundai Stargazer menjadi salah satu MPV andalan keluarga yang pastinya affordable, nyaman, memiliki fitur yang cukup lengkap di kelasnya, dan juga pastinya tampilannya benar-benar futuristis. Sekarang kita akan coba tes Hyundai Stargazer dari segi akselerasinya nih sob. Untuk akselerasi Hyundai Stargazer lumayan buas nih sob, terutama di tarikan awalnya ya saat kita ngebejak langsung. Walaupun tidak ada mode sport layaknya sebuah mobil keluarga pada umumnya, tapi rasanya untuk tipikal berkendara yang tidak terlalu agresif, nampaknya akselerasi dari Hyundai Stargazer dirasa cukup bagi sebuah MPV ataupun kendaraan keluarga. Seperti yang tadi kita udah coba nih Sobat Kabaroto. Tadi kita sudah melakukan tes akselerasi dari Hyundai Stargazer
Dan tadi kita masih menggunakan mode normalnya aja. Dimana gue akan kasih tahu juga bahwasannya di Hyundai Stargazer tipe Prime atau tipe paling tinggi ini punya beberapa mode berkendara dan tombolnya sangat mudah untuk diakses nih. Terdapat mode Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dimana sebuah MPV terdapat sampai 4 mode berkendara mulai dari Eco, Normal, Sport, sampai Smart. Oke, segitu dulu Sobat Kabarto review mengenai Hyundai Stargazer. Mungkin Sobat Kabarto juga udah ada yang pernah test drive dari Hyundai Stargazer ataupun udah memiliki unitnya justru. Boleh dong kasih masukan juga kira-kira apa nih yang Sobat Kabarto suka dari Hyundai Stargazer. Kalau gitu gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review kendaraan selanjutnya. Tapi sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk main-main ke website resmi Kabarto di www.kabarto.com dan media sosialnya ada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok @kabarto.com. Sampai ketemu di review kendaraan selanjutnya. Bye.